Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisa Baktiar Maulana, NPM 1901-2010-189. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang berjudul Analisis Ekspansi Gojek di Singapura tahun 2018 melalui Foreign Direct Investment atau FDI yang disusun oleh Aldina Maulidia, Bagas Prasetyo, Marcel Salsabila, dan Rizal Alif Prakasya. Sebenarnya pada tahun 2018, Gojek tidak hanya melakukan ekspansi di Singapura, namun juga di Vietnam dan Thailand. Tetapi jurnal ini berfokus pada ekspansi yang dilakukan oleh Gojek di Singapura. Ekspansi yang dilakukan oleh Gojek di Singapura dinilai cukup berani karena Singapura merupakan satu-satunya negara maju di Asia Tenggara serta merupakan negara asal dari pesaingnya, yaitu Grab. Bergabungnya Gojek ke dalam negara asal pesaingnya menunjukkan jika ada dorongan-dorongan tertentu yang dipertimbangkan oleh Gojek untuk masuk ke Singapura. Ekspansi yang dilakukan oleh Gojek ini menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekspansi Gojek di Singapura tahun 2018. Dengan pendekatan penelitian menggunakan konsep FDI. Jadi, apa faktor-faktor yang mempengaruhi ekspansi Gojek di Singapura tahun 2018? Untuk literatur, globalisasi dipandang sebagai penggambaran peningkatan saling terhubungnya antar bangsa dan juga antar manusia di dunia yang dilakukan melalui perdagangan, investasi, kebudayaan yang populer, serta berbagai interaksi lainnya yang menyebabkan ketidakjelasan batasan suatu negara. FDI dapat diartikan sebagai investasi lintas batas yang mencerminkan minat membangun yang berjangka panjang oleh seorang investor terhadap penduduk perusahaan milik perekonomian negara lain. Menurut Dunning yang dikutip oleh Maria, FDI memiliki penentu yang kompleks dan tidak ada penjelasan tunggal untuk memahaminya. Oleh karenanya, penelitian ini akan mengambil 6 faktor penentu yang dipandang mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi ekspansi Gojek di Singapura. Faktor tersebut adalah market size, openness, economy and financial stability, corruption, government policy, and political risk. Metodologi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknis analisa kualitatif dan menggunakan studi kepekaan, dan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Untuk batasannya adalah 6 faktor penentu ekspansi Gojek di Singapura berdasarkan FDI yang telah saya sebutkan sebelumnya dengan batasan waktu 2015 hingga 2018. Hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pertumbuhan market size Singapura. Ukuran pasar merupakan kunci bagi para investor dalam mencari negara sebagai tempat mereka berinvestasi. Negara dengan pasar yang besar dan daya beli yang tinggi menjadi pertimbangan bagi para investor karena berpeluang untuk mengembangkan bisnis mereka dengan pesat di negara tersebut. Negara yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi akan mampu memiliki standar hidup yang juga tinggi. Alat pengukur dari ukuran pasar ialah tingkat PDB dan PDB per kapita. Sedangkan PDB Singapura cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan pesat market size milik Singapura yang terlihat dari peningkatan pada PDB dan PDB per kapitanya telah mendukung potensi Singapura untuk menumbuhkan kegiatan FDI di negaranya. Keterbukaan Singapura dalam FDI. Pada tabel di samping merupakan data dari kegiatan ekspor dan impor Singapura. Terlihat jika negara tersebut aktif dalam melakukan perdagangan bebas atau perdagangan internasional. Tidak hanya kegiatan perdagangan internasional, Singapura juga memaksimalkan potensi negaranya untuk mendapatkan aliran modal asing. Singapura merupakan negara yang memiliki sarana dan prasarana atau teknologi terbaik di Asia Tenggara. Ketersediaan fasilitas yang mereka berikan ditujukan untuk menunjang arus FDI di negaranya yang membuat Singapura telah memiliki reputasi baik di mata investor asing dan Singapura menjadi negara paling ramah akan bisnis internasional dari seluruh negara Asia Tenggara lainnya. Yang berikutnya adalah stabilitas tingkat inflasi di Singapura. Tingginya tingkat inflasi dipandang dapat menyebabkan kerusakan daya tarik investor karena biasanya hal tersebut menggambarkan ketidakseimbangan ekonomi suatu negara. Berdasarkan grafik di samping, kestabilan tingkat inflasi Singapura telah menggambarkan keseimbangan di dalam perekonomian dan keuangan negara tersebut.
Bahkan tingkat inflasi di Singapura tidak pernah mencapai angka 2%. Tingkat inflasi Singapura sangat stabil jika dibandingkan dengan sejumlah negara lain di kawasan Asia Tenggara. Maka investor asing akan lebih memilih Singapura sebagai tempat mereka berinvestasi. Yang berikutnya adalah tingkat korupsi yang rendah di Singapura. Tingkat korupsi mampu mempengaruhi kapasitas pembangunan dan menentukan kualitas kelembagaan. Korupsi dapat menyebabkan besarnya biaya transaksi yang dikenakan sehingga menurunkan minat FDI. Singapura termasuk negara dengan tingkat korupsi yang kecil jika dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya di dunia. Hal ini dilihat melalui Indeks Persepsi Korupsi di Dunia atau TI. Dan Singapura selalu memperoleh angka yang tinggi oleh TI. Pada tahun 2015 Singapura mendapatkan nilai 85, tahun berikutnya adalah 84, dan kemudian di tahun 2018 Singapura mendapatkan angka 85. Tingkat tingginya angka ini membuktikan jika tingkat korupsi di Singapura sangatlah kecil dan cenderung stabil dari tahun ke tahun. Kecilnya tingkatan korupsi di Singapura tidak terlepas dari sejumlah aturan terkait korupsi yang mengikat negara tersebut. Yang berikutnya adalah dukungan kebijakan pemerintah Singapura terhadap investasi asing langsung. Kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah dalam rangka mendukung masuknya investasi dari luar ke dalam negaranya telah menjadi variabel penting bagi investor. Para investor secara rasional akan berinvestasi pada negara yang memiliki kebijakan-kebijakan yang mempermudah dan menguntungkan bagi mereka. Pemerintah Singapura dalam strateginya untuk mendapatkan investasi dari luar menetapkan sejumlah kebijakan yang mendukung kegiatan tersebut. Yang pertama adalah pemberian pinjaman kepada investor asing, dan yang kedua adalah insentif dan pembebasan pajak. Selain cara tersebut, ada cara-cara lain yang dilakukan oleh pemerintah Singapura, seperti memudahkan administrasi dan juga birokrasi. Yang berikutnya adalah tingkat stabilitas politik di Singapura. Keadaan politik mampu mempengaruhi investor untuk berinvestasi pada suatu negara. Keadaan politik yang dimaksud di sini adalah kestabilan politik yang tengah berlangsung di suatu negara. Keamanan negara tersebut juga turut menjadi aspek penting bagi pertimbangan investor dalam memilih negara tujuan pengembangan usahanya. Bagi para investor, negara yang minim dengan konflik antar aktor politik dalam pemerintahan dan juga minim konflik dengan korupsi menjadi tempat yang aman untuk menginvestasikan uang mereka. Singapura memiliki pemerintahan yang bersih dan juga dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pemerintah Singapura secara konstan dapat menjaga stabilitas politik. Dengan demikian, tingginya tingkat stabilitas politik di Singapura mampu menghadirkan kepercayaan kepada Gojek untuk melakukan ekspansi di negara tersebut. Untuk kesimpulan, terdapat 6 faktor penentu ekspansi Gojek di Singapura. Pertama ialah pertumbuhan market size Singapura yang pesat terlihat dari peningkatan pada PDB dan PDB per kapita negara tersebut. Yang kedua adalah Singapura merupakan negara yang sangat terbuka akan perdagangan internasional serta terbukanya dalam masuknya aliran FDI ke negara tersebut. Ketiga, tingkat inflasi Singapura cenderung stabil jika dibandingkan dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Keempat, Singapura memiliki tingkat korupsi yang rendah. Kelima, terdapat sejumlah kebijakan pemerintah yang mendukung masuknya penanaman modal asing ke negara tersebut. Yang keenam, Singapura memiliki stabilitas politik yang tinggi. Faktor-faktor tersebut telah memberikan ketertarikan, kepercayaan, dan keinginan bagi para investor asing untuk menanamkan modal mereka ke Singapura. Salah satunya adalah Gojek yang melakukan ekspansi usahanya ke Singapura pada tahun 2018. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.